Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, puji dan syukur terpanjat kepada Allah. Dengan berbagai anugerah nikmatnya kita masih bisa, masih sehat, masih ada waktu luang, dan tentu masih ada umur. Mudah-mudahan kita semua berjuang mengisi di dalamnya dengan berbagai amal ibadah ritual, dengan sholat, dengan zikir, dengan tilawah, juga ibadah sosialnya kita dengan banyak berbagi dengan sesama, insyaallah. Salah satu dari konten kita beribadah itu selain tilawah, sholat sunnah, juga jangan lupakan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau dari jam 9 ke 10 kita istighfar, dari jam 10 sampai ke jam 11 kita dengan tilawah Al-Quran, dari jam 11 ke jam 12 sebelum istirahat sejenak kita bersolawat. Nah, maka kita akan membahas tentang 10 keutamaan solawat. Solawat diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi. Nah, ini fi'il amar ya. Sallu, bersolawatlah kalian untuk Nabi. Dengan ucapan wasallimu taslima, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi ini langsung diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sendiri, para malaikatnya bersolawat kepada Nabi gitu. Jadi tentu tidak diragukan lagi, amaliyah solawat itu sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Hatta perintahnya pun langsung oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 56. Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra, yang artinya siapa yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi ini hadisnya sahih. Jadi memang banyak keutamaan bersolawat. Mana 10 keutamaan bersolawat? Kalau merujuk ke kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajus Sofia, itu Syekh Said Bakar bin Said Muhammad Syatta Ad-Dimyati, itu di dalam akhir karyanya mengutip 10 keutamaan yang didapat oleh mereka yang membaca sholawat gitu. Ini disarikan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa saja orang yang bersolawat, keutamaannya, fadilahnya? Maka yang pertama, sholatu malikil ghafar. Sholawat itu rahmat dari Allah yang maha kuasa dan maha pengampun. Jadi kan tadi jelas ayatnya, innallah, sungguhnya Allah, wa malaikatu, dan malaikatnya yusholluna, bersolawat. Jadi keutamaan sholawat itu yang pertama adalah rahmat dari Allah yang maha kuasa dan maha pengampun. Jadi orang-orang yang bersolawat akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Baginda Rasul mah udah enggak butuh didoakan kita, justru kita mengharapkan limpahan. Kalau gelas sudah isi terus kita isi lagi kan luber. Kita itu mengharapkan keluberan daripada sholawat itu gitu. Maka rahmat Allah akan tercurah kepada kita, ampunan Allah akan tercurah kepada kita. Itu yang pertama, sholatu malikil ghafar, rahmat dari Allah yang maha kuasa dan maha pengampun.
Yang nomor kedua, syafaatun Nabiil Mukhtar. Kita akan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kelak di akhirat ketika semua orang berhujah dengan berbagai hal, maka kita akan dapat hujah hebat ya, yang dahsyat, yaitu kata baginda Nabi, ini umatku, buktinya dia senang bersolawat kepadaku. Jadi syafaat yang luar biasa kelak di akhirat bagi orang-orang yang ahli membaca solawat. Yang nomor ketiga, al-iqtida bil malaikatil abrar, mengikuti tradisi malaikat-malaikat yang baik gitu, yang jelas tadi, innallaha malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Jadi artinya malaikat pun bersolawat kepada baginda Nabi. Maka kalau kita bersolawat berarti mengikuti ya iqtida bil malaikatil abrar, mengikuti ya amaliyah para malaikat-malaikat yang baik, yang tentu ya malaikat itu kan suka mendoakan umat manusia, muslimin muslimat. Maka kalau kita mengikuti tradisi malaikat, yaitu suka bersolawat kepada baginda Nabi, maka insya Allah kita akan didoakan oleh para malaikat. Yang nomor keempat, mukhalafatul munafikin wal kuffar. Keutamaan salawat adalah pembeda dari orang munafik dan orang kafir. Mana ada orang kafir bersalawat kepada baginda Nabi, mana ada orang munafik bersalawat kepada baginda Nabi, kecuali hanya lip sync saja gitu. Maka kalau kita bersalawat berarti ini jadi pembeda daripada orang munafik dan orang kafir. Maka kita akan digolongkan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Yang nomor kelima, mahwul khataya wal auzar. Jadi penghapus kesalahan dan dosa. Jadi ya salawat kita itu gitu akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Kan ada kesalahan, ada dosa gitu. Khotoya biasanya ke dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar ya itu yang memerlukan taubat gitu. Nah itu dengan sholawat kita berharap penghapusan kesalahan dan dosa. Yang nomor keenam, qadaul hawaij wal autar, pemenuhan hajat dan harapan. Kalau Allah ridha karena kita bersolawat, para malaikat mendoakan baginda Nabi akan mensyafaati, maka hajat kita, harapan kita di dunia ini insya Allah akan ditunaikan. Dari itu ya Allah, tahun ini ingin saya jadi pengusaha yang subur makmur, yang dengannya banyak menebar manfaat kepada sesama, membangun masjid, membangun pesantren, membangun madrasah, menyantuni yatim duafa. Jadi ya itu berdoa diawali dengan sholawat dulu gitu, karena dengan wasilah sholawat maka doa-doa kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya nomor ketujuh, tanwirul jawahir wal asrar, penerang lahir dan batin. Orang yang ahli baca salawat, lihat wajahnya, dia akan bersinar ya, cerah, sumringah ya, penuh dengan ini gitu ya, senyuman gitu, dengan wajah yang cerah. Itu kenapa? Karena memang salawat itu memberi asar, memberi bekas ya kepada wajah, yaitu wajah yang akan penuh dengan ya antusiasme, penuh dengan kegembiraan, tapi tenang pembawaannya, kalem, teduh gitu. Orang yang ahli bersolawat kepada baginda Nabi ya. Kenapa? Karena memang solawat itu tanwiruz zawahir wal asrar, penerang lahir dan batin. Selanjutnya nomor ke-8, an-najatu minan nar. Sholawat itu ya keselamatan, ya itku minan nar, pembebasan dari api neraka. Bagaimana tidak bebas? Tadi akan disafaati oleh baginda Nabi, dan orang yang mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW ya tentu kita akan dihindarkan dari azab neraka. Udkhulu daril qarar, kita akan masuk ke dalam surganya karena kita bersolawat ya, seperti Allah bersolawat kepada baginda Nabi, kita bersolawat pun mengikuti para malaikat bersolawat gitu. Dan bukti solawat adalah kecintaan kepada Nabi, maka tidak ada tempat yang layak bagi ahli bersolawat kecuali adalah ya al jannah, yaitu surga. Jadi dukhulu daril qarar, salah satu surga itu adalah darul qarar, masuk ke dalam surga. Dan yang ke-10 terakhir, keutamaan salawat adalah salamul ajijil jabbar, salam dari Allah yang maha mulia dan
kuasa. Ya, karena tadi kan di ujungnya wasallimu taslima gitu. Jadi itu salam dari Allah yang maha mulia yang dicurahkan kepada baginda Nabi dan bercurah limpah bertumpah ruah kepada kita yang membacakan sholawatnya. Maka malam nanti gitu kita bersolawat sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau solawat-solawat dengan redaksi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Dan salah satu bukti cintanya adalah kita sering banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum.